waktu kami nggak ada, macam mana begitu mencari kehidupan ini ya. Susah hidup Susah sendiri. hidup. Tapi doa kami tetap ada di doa. Kami selalu minta sama Tuhan, Mama si Eka, Selamatkan dia Tuhan. janganlah dulu aku bilang Mama si Eka, terus sedialah selalu namaku itu ku ucapkan di doaku pribadi, mau tidur, bangun tidur, selalu ku doakan supaya kau cepat sehat, supaya acara operasi ini berjalan dengan lancar. Jadi sekarang kau udah sehat dekku. Alhamdulillah. Tahap pemulihan, maksudnya pemulihan kan? Pemulihan Tahap supaya lebih pemulihan sempurna. supaya kau sehat. Lalu Tuhan memulihkan. Mudah-mudahan Tuhan memulihkan kesehatanmu. Tuhan mengembalikan semua tenaga dan kekuatanmu agar kau dapat melakukan segala aktivitasmu. Macam kau bilang tadi, kau nggak kerja lagi. Itu pantas karena suami sakit. Tapi berterima kasih sama Tuhan karena anak-anak kita ini bisa membiayaimu semua. Tuhan kasih anak-anak Tuhan yang bijak sama kasih kau. Ya. Anak-anak yang baik, yang bijak. Rezeki dikasih Tuhan sama mereka untuk dialirkan sama kau sebagai mamanya. Si Eka juga tengok anak kita yang paling besar. Dia bertanggung jawab. Dia datang selalu melihat kau sendiri. Jadi kau jangan berkecil hati dia. Walaupun aku nggak pernah ke rumah sakit nengokmu. Ya maklumlah kau dengan keadaan kami kayak gitu. Mudah-mudahan Tuhan memberkatimu. Nanti kalau kontrol besok, ya mudah-mudahan hasil dari kontrolnya, hasil dari pemeriksaan semua dalam keadaan baik semua dekku ya. Dan negatif semua keadaanmu. Jadi kalau kalian kembali nanti ke Nias, ya kembalilah dengan sehat, dengan bersukacita. Jangan kau lupa berdoa sama Tuhan. Agama kita memang berbeda, tapi agama satu kita, tujuan kita sama, iya kan? Kehidupan yang kekal yang disediakan Bapa kita untuk kita. Mudah-mudahan kau tetap sehat, kau gembira di sana, mengurus cucu kita, mengikuti anak kita. Ya, kalau kata orang Batak, dengan Musa Rimba itu anak-anak kan, apa katanya? Pahit-ihut pahopu gitu. Sehingga rumah tua. Pahit-ihut pahopu. Jadi biarlah Tuhan selalu memberkatimu, memberikan kesehatan kepadamu. Jadi sama anak kami si Eka, mak tua sampaikan, mak tua titipkan mamamu sama milikku ya, anakku ya. Harus sabar. Jangan nangis kalau. Memang bapak nggak ada lagi. Karena bapak nggak ada, jadi kamu bertanggung jawab aku. Kau yang paling besar. Ada adikmu memang siapa si Spanus, ada si Yani, ada si Korman. Mereka itu semua akan mengikut apa katamu, apa perintahmu kau sebagai anak paling besar. Kalau kau ditengok orang itu benar-benar jadi kakak yang baik, jadi kakak yang panutan untuk ngurus mamamu ini, ya mudah-mudahan kau kasih panjang umur sama kalian. Tuhan kasih rezeki sama anak aku, kau akan berhasil, anak-anak akan panjang umur, ya. Bilang cakapmu gantian lah ya. Tunggulah dulu. Aku juga mau mengucapkan menambahin. ya kan. Ya kan si adean ya kan. Si adean dulu baru nanti si kakaan terakhir ya kan. Aku waktu pertama-tama kulihat panggil apa kok? Siapa? Adik kita Oh, yang iya. dibuang. Aku ngapa? Dengan dibuang. Kayak sama Adik Eka. pernah. Adik Eka bagi kan? korban ada. Dibilang sakit tapi ke gereja. Tapi tidak Iya. ada raut Iya kan? raut istilahnya raut Wajahnya wajah sakit tidak ada. Jadi kuatnya. apalah kan? Aku bilang sama kawanku itu sakit hamka. Tidak ada yang percaya. Kenapa tidak percaya? Karena selain mungkin Mama Eka lah ya bilangnya kan pasrah dan dia yakin akan sembuh. Berserah dia pada Nah. Tuhan. Selalu aku bilangin itu sakit, tolong didoakan. Tapi lah orang kayak orang sendiri siapa orang nggak yakin. Sehat kok dia tuh. Iya, tapi itu sakit bilangnya.
dia bukan satu agama kita, tapi dia datang ini jadi supaya apalah ketepatan orang itu juga pengurus gereja kan. Memang betul dibilangin agama kita berbeda, tapi tujuan kita sama. Sama. Siapapun itu sama-sama menuju ke surga. Nah, hanya itu aja lah aku bilangin. Ada contoh, kita ambillah dari Yusuf. Yusuf pun sakit, tetapi sesudah dia berserah sama Tuhan kayak mana? Nah, kita tahu cerita Yusuf kan? Nah, mungkin gini Mak Eka, terkadang kita itu diuji sampai seberapa ujian itu. Si Ayub. Bukan si Yusuf dulu lah aku bilang. Kalau si Yusuf, kalau si Ayub Ya, semua lain lagi kematian kan. lah pokoknya, iya. Kalau si Yusuf juga kan sama-sama sakit itu. Dia pergi sampai mengembara, dijelajahinya semuanya, dia kan dijual. Nah, jadi kan berapa kali dia masuk penjara, tapi dia pasrah. Sekarang itulah rencana apa itu, kita tidak tahu. Terkadang dikasih kita ujian, ujian lah ya, bukan ujian kan. Kalau sekiranya pencobaan itu kan dari setan datangnya itu pencobaan. Kalau ujian itu kan seperti kita naik kelas. Sampai seberapa kita punya nilai, kemampuan kita, itulah ujian. Beda dengan pencobaan. Kalau pencobaan itu untuk biasanya itu ke negatif, hal-hal negatif itu. Jadi aku lihat Mak Eka, istilahnya sudah diberikan napas kedua lainnya kan. Iya. Napas kedua lainnya. Disambung nyawanya. Iya, sambung ya kan. Cuman itu aja yang aku heran, sakit tidak pernah kulihat susah. Hati yang penuh. Tidak pernah, orang pun tidak yakin, Hati yang tidak penuh sakit adalah katanya, obat katanya kan. selalu tersenyum. Nah ini saja namanya sakit, bingung kan? Kan bingung itu orang sakit bisa tersenyum. Istilahnya tidak ada mengeluh, aku sakit minta, istilahnya minta supaya dikasihani, tidak. Maka aku bilangin sembuhnya itu aku bilangin. Karena kenapa aku bilang sembuh? Nampaknya itu. Cuman itulah, sudah dikasih napas kedua, mudah-mudahan tambah setia. Karena kesetiaan itu yang membawa kita nanti, itulah nanti yang membawa kita ke dunia yang kita harapkan. Jadi untuk si Eka, aku yakin dan percaya si Eka ini, aku nggak sangka dulu dia datang ke rumah. Dia hanya, aku kasih aja dia alamat, bisa sampai. Bingung aku, yuk siapa ini? Aku dulu jumpa dia di pintu. Baru ku panggil, mau sini. Ini siapa? Mama Winnie Aku pun kan belum nggak kenal tahu. dia. Mama Winnie pun Aku belum kan nggak kenal. tahu siapa. Katanya ini si Eka. Namanya aja Nah. udah tahu ya kan. Aku bilang Orangnya gini, pernah kenal. hanya alamat ku kasih. Dulu belum segini ramenya jalan. Kalau sekarang udah mau mampus pun jalan. HP Gitu, belum iya. ada. Belum ada HP. Hanya ini. Sampai di rumah. Makanya aku bilangin, aku tahu si Eka ini orangnya Orangnya tangguh. bijak. Cerdas. Orangnya bijak. Tangguh, kuat. Dan aku juga bersyukur karena kenapa? Dia bertanggung jawab sama orang tuanya. Dia tahu dia dirinya yang paling besar. Kenapa terbukti? Ya adiknya berhasil semuanya. Kadang bisa jarang kayak gitu loh. Ada kakak, karena dia paling besar berhasil, adiknya tercampak semua. Tapi Biar dia kau situ. dijaganya. Ya, itu pun juga selain dari orang tuanya kan si Eka juga bertanggung jawab. Makanya aku yakin dan percaya, walaupun namanya tinggal mama sendiri, aku yakin akan dijaganya. Ya, kalau kami Eka ya hanya doa lah yang nggak bisa kami buat Eka. Kami semuanya sibuk, tapi nggak kaya-kaya. Iya betul aku bilangin, sibuk nggak kaya-kaya, betul. Si Windy pagi-pagi kerja, malam kuliah. Kalau dia juga kayak gitu juga, makanya aku bilangin nggak kayak dulu. Kalau kayak dulu masih lumayan, kalau sekarang itulah nggak kaya-kaya. Bingung aku pun bingung. Jangankan kalian, aku pun bingung. Kalau si Eka diam-diam aja datang sendiri. Aku nggak tahu juga kayak mana caranya kan. Itulah, tapi itulah semuanya itu jadi berkah bagimu Eka kalau kau menolong orang tuamu. Ingatlah hukum kelima, hormatilah orang tuamu kemanapun kau pergi.
pasti sukses. Mudah-mudahan rezekinya datang. Ingat hukum kelima ya, hormatilah orang tuamu. Siapa saja, biarpun nggak ada Supaya bapak, lanjut umur. mama juga orang tua. Nah, kemanapun kau pergi, kau akan sukses. Nah, Dan itu yakinlah orang yang hormat sama orang iya, tuanya. itu kenapa? Pasti Itu kenapa? Itu Tuhan sendiri yang menulis di loh batu. Tuhan sendiri yang tulis untuk kita. Nah, jadi kalau kau hormat sama orang tua, jangan takut. Nah, karena kalau kau bikin nanti orang tuamu begini, anakmu pun akan bikin kamu kayak gitu. Ingat itu. Karena ada hukum alam, hukum sebab akibat. Nah, jadi kalau kamu kan anakmu nanti dilihatnya kamu urus, kau urus mamamu, pasti anakmu bicara, ih opung diurus. Nah, sekarang aku juga urus mamaku kan kayak gitu. Tapi kalau kamu biarkan, dia akan biarkan juga. Nah, jadi gak banyak memang aku mau ngomong. Cuman itulah aku bilangin. Aku yakin sembuh karena tidak pernah kulihat mengeluh. Itu aja. Tak pernah kulihat. Kalau kami jumpa, tawa. Jadi tidak tahu aku sakitnya parah atau apa, itulah. Tapi itulah kan dibilangin. Jadi ini biarlah ini nanti menjadi berkat bagi Mama Eka. Apa nanti yang dilarang dokter, tolong diturutin. Nah, karena kalau bisa juga seperti dibilang Mama Eka, kita pergi katanya ke Nias katanya. Iya kan? Iya, ke Nias bikin kumpulan. Jadi ya asalkan bisa sampai sana. hati yang gembira, obat Yang manjur. obat Nanti yang dibilang orang manjur. udah Ya datang kan? banyak famili Naika dari Medan katanya. Itulah kan hati yang gembira, obat yang manjur. Kita nggak bisa bilang apa-apa ya. Di dunia ini tidak ada yang mustahil. Nah, semuanya bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil. Dulu orang berpikir kenapa bisa pesawat? Ada nggak besi yang bisa terbang? Sekarang sudah ada. Tidak ada yang tidak mustahil. Kalau sudah di surga, baru tidak ada yang mustahil. Semuanya sudah satu pikiran kan. Tapi kalau masih di sini tidak ada yang mustahil. Bisa. Mudah-mudahan nanti tercapai lah, punya rezeki lah kami semuanya. Berangkatlah kami ke sana. Ya, Mama Eka ya. Nah, yang penting di sini semoga Mama Eka cepat sehat. Ya lumayan juga ada famili jauh ya. Iya, itulah berangkat kita ke sana kan rame-rame kan. Kita kan udah bilangin tidak ada yang mustahil. Nah, tidak ada yang mustahil. Bisa saja, tapi kita nggak tahu ya kan. Siapa Ya. yang belum menikah itu si korban. Itulah dulu Mak Eka ya. Sampai sana bisa kami semua ya Pak. Hanya itulah yang bisa kuberikannya Mak Eka ya. Udah aku bilangin, Iya, Bang. kami kerja semuanya tapi tak kaya-kaya. Nah, itu aja. Tak kapan kekayaan. Entah kapan yang kaya kan. Iya betul bilangin semuanya kan gigi. Kata si Cindy dulu, bosan kali aku miskin aja terus. Tapi jadi miskin ya kan. Tapi nggak tahu di mana letak kekayaannya kan. Iya Mak Eka. Sehat kau ya panjang umur Dek. Kalau kulihat kau Dek, pas saya kayak melihat cantikku. Iya, pas kali orang muka yang mirip kali ya kan. Jadi selalu kan memang kayak bilang kakakmu tadi Mama Cuwindi itu nggak pernah aku bilang berdoa Tuhan adekku si Rosdiana, Mama Eka Tuhan lihat dia jamah Tuhan tanganmu yang penuh kuasa yang kudus itu jamah dia sebentar seketika penyakitnya akan sembuh Tuhan. Jangan biarkan dia Tuhan atau bagaimana karena dia sangat kami butuhkan terutama anak-anak yang sangat memerlukan dia Tuhan. Jangan biarkan anak-anaknya tidak punya orang tua. Bantu dia untuk mendidik anak-anaknya, aku bilang ya Dek. Dan aku bilang, Tuhan, sudah sungguh ada beberapa kami yang memiliki penyakit begitu. Biarlah adikku yang terakhir yang menerima penyakit itu. Jangan ada lagi di antara kami yang sakit itu Tuhan. Serahkan tubuh adikku ke tangan-Mu Tuhan supaya kami menjamahkan supaya penyakit itu terus terbuang dari tubuhnya, aku bilang ya Dek ya. Sampai waktu kumpulan pun di rumah Pak Pendeta aku bilang tolong didoakan adikku sakit begini dia udah mau apa aku bilang operasi Udah kemo selama di sini. Yang mana itu Bu katanya. Kalau ada hari itu tamu kita di gereja Rosdiana Bukit itu adik ibu orang Karo kata istri pendeta. Walau orang apapun itu adikku itu. Mamanya sama mamaku kakak adik mana bisa ku beda mana bisa ku
Melainkan adikku Mama si Windy sama dia semua serupa sama adik, sama-sama semua adikku ku bilang. Oh iyalah Bu, jadi berdoa lah 2 orang waktu itu di rumah, termasuk pendeta tadi ada berdoa. Tuhan, Engkau mengetahui betapa besar kerinduan keluarga ini untuk kesembuhan bagi adik mereka, Ibu Rosdiana Bukit. Sembuhkan dia Tuhan, tiada mustahil bagimu, segala penyakit bisa Engkau sembuhkan. Pada zaman dulu orang hidup bisa dibangkitkan, orang mati bisa dihidupkan. Pada saat ini ibu itu belum mati Tuhan, ibu itu masih dalam keadaan sakit. Buang penyakitnya dari tubuhnya. Seperti kata ibu ini tadi, sebab ini adalah seni. Jangan biarkan Tuhan anak-anakmu tidak berorang tua. Jadi terima kasih Tuhan, aku bilang sudah aku kasih tahu, udah kalian bertelepon Bapak Siaga kemarin. Terima kasih Tuhan, kasih kesembuhan sama adikku. Terima kasih. Mudah-mudahan Mama Eka di lain waktu kita bisa berjumpa lagi, janganlah berjumpa karena penyakit begini ya Dek ya. Bergembira kita berjumpa ya Dek. Gembira, sehat semua anak-anak itu sehat kau ya Dek. Jadi sama anak kami si Eka terima kasih banyak ya Namia. Memang betul-betul kau anak yang paling besar. Anak besar bisa jadi panutan buat adik-adikmu. Kalau kau didik nanti adik-adikmu tuh gini dek, mau gitu nanti semua. Karena kulihat dari wajahmu tergambar wajah bapakmu dulu. Kalau bicara pun baik, dan memang betul dari sebelum tidur kami dulu, gitulah kami seluruh terus sama dia. Dan mudah-mudahan dia diterima Tuhan nanti, dibawa Tuhan ke dunia yang baru, ke surga, kita bisa berjumpa lagi nanti dengannya. Kayak kita jangan lupa sih memang katanya kita harus menghargai orang tua kita, karena kalau orang Batak yang bilang natur rastaido debata nabi nereng, orang tua kita itulah Tuhan yang kelihatan bagi diri kita. Kalau kita menyayangi orang tua kita, berarti Tuhan juga sayang sama ayahnya. Terima kasih banyak sayangnya kami bilang sama Tuhan, karena memang bukan cuma kami rupanya sayang sama adik kami ini, kami juga sayang banget ya. Terima kasih banyak. Oke, walaupun gitu juga ya Kak ya. Senang kali memang aku dengarnya semalam Kak nelpon, Kak ada siap lokasi sehat. Alhamdulillah aku bilangnya Kak, samanya kita di atas maut. Aku pun pernahnya kayak gini sakit parah Kak. Ibarat kata abang tadi, udah nyawa kedua katanya, memang benarlah nyawa kedua punya saya. Jadi sehat kakak nanti berangkat ke sana, dan kami pun di sini keluarga kakak sehat ya Kak ya. Cuma itulah yang bisa disampaikan Kak. Saling mendoakan kita ya. Betul, satu lagi lah, si Jeff sama si Jeffy. Terima kasih sama si Jeffy. Mama Arga, Bapak Arga. Mama Arga, Dia yang ngurus ya. Tante udah tinggal di sini, udah ngurusi tante. Karena dulu, tante ini waktu kau kecil, kau ingat apa enggak? Ini Tante menjaga ini waktu kecil. Mama yang jaga si Jeffrey ini waktu kecil, Iya. umur 1 tahun. Pas masa lasak-lasaknya, mama ini yang gendong-gendong. Ada sakit cacar dia. Ini anakku ini udah bawa kali buat sakit cacar dulu ya memang. Tahun 84, mama ini dulu di rumah kami. Sebelum jumpa sama bapak. Dan di situ dia Dan jadi kita jumpa Kristen. sama bapak. Di situ dia jadi Kristen dulu. Abang Nuni mama sempat gendong-gendong dulu ya. Sementara nenek Mini dulu gendong-gendong mamanya. Nah, Mas Jeffrey ini dulu nenek yang gendong. Tante kami sudah Tante kami jaga. gendong. Terakhir si Jeffrey tantenya yang gendong. Jadi sekarang tantenya sakit, dia tuh harus dia bisa yang mengurus di sini menangkan jeput ya kan, menangkan jeput. Jadi terima kasih lah Jeff Arga, kau sudah menjadi tempat tinggalnya di sini. Di rumah kami tahulah bagaimana keadaannya di rumah kami, sempit dan jauh. Nggak ada Kerja yang bisa. semuanya tapi nggak kaya-kaya. Udah bilang tadi nggak kaya-kaya. Itu artinya. Kami Terima tapi kasih nggak lah, bisa terima kaya. kasih Arga. Bapak Kerja Arga kan banyak. semuanya. Tante Muni kau anggap yang memang benar-benar adik mama. Terima kasih banyak. Saya kan diam-diam kaya terus. Mudah-mudahan Tuhan tambahkan rezeki, Tuhan tambahkan berkat, kesehatan tamamu selalu sakit. Sembuh total lah kau ya maknya, ya maknya. Amin. Ya Pak Arga. Mana pak rumah ini? Rumah siapa mana? Kamu kan tahu kan? Kami tinggi kan. Panggil di Tapi nggak kaya-kaya. Itu aja.
Enggak takut mama armen kita itu. Mana kakak? Panggil kakak. Win, panggil kakak. Iya, siapa lagi mau cek dia? Mak Tiu, kamu mau cek sama tante, bilang sama tante selamat. Pokoknya mereka kalau mau sakit gejala mau sakit, jangan sampai sakit. Ingatlah kami bahwa kami mau datang. Biar tetap panjang umurnya, tetap sehat. Kita di sini berkumpul karena memang Jaga dalam keadaan bergembira lah ya niatannya. Tahu kami hari itu tante sakit, tapi gimana lah dibuatkan seperti yang dibilang juga tadi lah. Enggak terbikin untuk melihat bahwa kami tahu lah kabar tante. Kemarin tante ke rumah pun udah senang kan, nanti sempat. Dan kalau anak ditanya baru itu sama tante. Kalau untuk tahu ada tante, ada anak untuk masih itu tante Rosiana, tante Eka, tahu nama. Tapi memang baru lupa. Senang kami tante datang waktu itu. Kalau misalnya ada yang nggak bisa kami buatkan selama tante di rumah, kami tante maklum lah kayak mana keadaan kami ya kan. Jadi untuk kedepannya tante udah selesai ini operasi, semoga hasilnya nanti bagus, berlanjutlah ini sukacita yang kita alami saat ini, berlanjutlah ini untuk seterusnya tante tetap sehat untuk biar bisa melihat cucu-cucunya nanti sampai besar, sampai rumah tangga bila perlu, seperti opung itu semua, opung kami itu udah bercicip-cicip semua baru. Nah, tante sukacita ya Tan, tetap bergembira ya Tan, bahagia ya Tan ya. Nggak usah lagi dipikirkan yang lain-lain. Sudah lewat lah. Sudah lewat, udah biarlah berlalu lagi. Untuk kedepannya kita tetap berserah sama Tuhan, berterima kasih, berdoa sama Tuhan. Untuk kakak, makasih ya kak. Aku memang belum pernah jumpa sama kamu kak. Nggak pernah. Itu Namanya aku kenal. Aku cuma sebatas kakak lah. Adik-adik yang 3 itu nggak tahu aku. Siapa itu nggak tahu. Makanya tadi aku tengok, ini kak Eka ya. Kalau sekiranya kita jumpa di jalan, Nggak kenal. bersenggolan, bisa saja kita bertengkar. tukar lah. Jadi kalau sekarang kita udah jumpa, ingat-ingatlah kami kak. Macam mana perkahwinan kita, ingat-ingatlah. Aku tuh orang pasir putih, kayak orang si Juwita. Mereka nggak kenal sama kami. Iya. Kami datang Nggak kenal. Jadi, kalaupun sekarang ini janganlah dulu sakit hati ya Tan. Kalau bertahun baru pun nggak pernah mereka ke rumah. Jadi setiap yang namanya lebaran kami ke situ. Hanya kami lah ibaratnya yang mengenal siapa itu Tante Ron, anaknya siapa namanya, Tante apa, siapa namanya anaknya. Kalau mereka nggak kenal mereka sama kami. Jujur, bisa nanti orang kakak tanya siapa itu. Nggak karena ada yang kenal sama kami. Karena nggak dikasih hatinya, itulah. Tergantung hati sekarang. bukannya jauh, nggak pernah. Jadi sampai sebenarnya di sana pun udah pernah nggak kami bilang. Ini kalau tahun baru apalah salah jalan-jalan ke tempat kita sih kan, nggak pernah ada yang ingat. Jadi kalau sekarang ini jangan sakit hati ya Tan. Udah ada perasaan
begitu. Jadi kalau lebaran udah lah nggak usah orang itu kenal kita. Gitu lah. Jadi ini tadi kita udah hitung-hitung. Hitung-hitung ya. Dari situ bisa lah kakak ingat. Tadi akunya di sini, kawan kakak di sini kan, anak opung apa itu segini, anak opung ini segini, anak opung ini segini. Aku kurasa kalau ku nilai aku yang bangsa gampang ya aku menanda orang. Kenal. Ini anak si Polan, oh iya. Ini namanya si ini anaknya tantemu. Jadi makanya sebagian besar memang itu kenal. Jadi ingat-ingatlah kami kak. Itulah. Mana tahu nanti kita jumpa di mana-mana. Ya, bisa lah kakak telepon apa gitu ya. Makasih ya kak udah datang ke sini. Mana tahu katanya kami ke Nias. Kenias, baguslah. Mereka mau ke sana. Makasih udah ke Sekalian sini kan kak. nggak Walaupun bareng. ini jalannya ya. Bareng lah berangkat, terbawa juga ini. Coba sih. Walaupun ini jalannya Ya. karena tante Iya. sakit Cari jodoh. berobat ke Medan Yes, ini. nih. Mencari jodoh ke Tapi Kenias. biarlah cita-cita yang menyelimut kita. Tahun depan 40 umurnya. Laki-laki beberapa pun masih bisa perempuan yang. Iya kak, ada yang berjodohkan sama Tommy. Baiklah tante bapak semua, mungkin saya bicara nanti dengan nama saya. Pertama-tama dulu saya mewakili dedek saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada keluarga di sini yang sudah mau menerima kami dalam keadaan sakit begini, mau membuka rumahnya untuk merawat dan menjaga mama yang sedang sakit. Mungkin benar sekali kalau pepatah bilang satu orang ibu bisa mengurus 12 anak, tapi 12 anak belum tentu bisa mengurus seorang ibu. Dan itu kami, Bu. Pepatah itu benar jatuh kepada kami. Kami 4, tapi kami nggak bisa mengurus mama kami dalam keadaan sakit begini. Kami biarkan sendiri. Kami pun di sini hanya bisa mengantar, nggak bisa menjaga sampai tuntas penyakitnya. Dan bahkan kami titip, sekalipun itu adalah saudara kami, abang kami, tapi tetap namanya kami titip. Jadi pepatah itu nggak pernah salah, pepatah itu benar. Dan kamilah pelaku. Kamilah orang yang pepatah tersebut. Tapi jauh dari hati kami yang terdalam, kami sangat menyayangi mama kami. Karena keadaan yang membuat kami tidak bisa. Tapi tetaplah kami tetap salah sebagai anak. Kami tetap salah sebagai anak. Tidak pernah, nggak bisa menjaga sepenuhnya ibu kami. Padahal dulu waktu sakit, mama kami nggak pernah meninggalkan kami. Dalam keadaan sakit, nggak pernah dititipkan dia kami di panti asuhan. Nggak pernah dititipkan kami sama. Tapi dia sakit, dititipkan sama. Kami salam minta maaf sama mama. Bisa memaafkan semua kelemahan kami anak-anak. Terima kasih khususnya buat abang Jeffrey di sini, kakak yang udah baik sama mama. Kalau nggak ada balasan dari kami kak, semoga Tuhan dapat membalaskannya kepada kakak dan abang. Semoga Tuhan memberikan rezeki yang banyak kepada kakak dan abang. Terima kasih sudah menerima mama. Begitu juga orang tua kakak yang udah sayang sama mama. Semua keluarga di sini yang udah menerima mama. Terima kasih banyak. Mungkin kami ke depan ini akan pulang Nias kak. Semua budi baik kakak nggak akan pernah kami lupakan. Semua tante, mak tua, bapak semua yang sudah berperan di dalam kehidupan mama selama mama dirawat di sini. Semoga Tuhan yang dapat membalaskannya. Ada balasan dari kami anak-anaknya, nggak ada yang bisa kami beri. Semoga Tuhan menolong, memberkati semua, menambahkan rezeki semua kepada orang tua kami yang ada di Medan ini dan abang kakak kami. Kami akan selalu mengingat kenangan yang telah tercipta di antara kita selama ini. Dan itu tidak akan pernah hilang sampai akhir hayat.
Terima kasih sudah bisa bertemu pada hari ini. Mungkin ini pun pertama kalinya juga bertemu dengan tanpa semua, dengan Bapak walaupun ada sebelumnya. Terima kasih sudah diizinkan untuk saling bersapa, saling mengenal walaupun tidak lama. Dan kenangan ini akan tersimpan di dalam hati yang paling dalam dan tidak akan pernah terlupakan. Pada akhirnya pun kita akan berpisah-pisah, nanti kita akan meninggalkan dunia. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat mama juga, semoga punya sehat. Maafkan kami, Mak. Gak bisa memberikan yang terbaik. Masih belum bisa membanggakan mama. Semoga punya sehat, mama bisa pulang ke Nias. Dan pun, kalaupun nanti hari Rabu ini kita gak bisa pulang bersama-sama, kami yakin, Mak, mama masih kuat, masih bisa bertahan, sehingga pada akhirnya kita sama-sama di Nias. Iya. Amin. Yang udah lama, berbulan-bulan udah melewati, mungkin beberapa minggu lagi lah mama di sini. Kami yakin mama bisa. Mama yang sabar ya, Mak. Di Nias, tempat di mana diberikan mama pendidikan. Kami sayang sama mama. Terima kasih semuanya.